Salam merdeka, tergerak bergerak dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Michael, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Melawi. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba memberikan refleksi mengenai pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baiklah, berbicara mengenai pendidikan Indonesia, tentu tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara atau yang bernama asli Raden Mas Surwardi Suryaningrat yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Pemikiran yang sangat maju terutama kepada kalangan Bumi Putra saat itu menjadikan ia sebagai tokoh nasional yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan kita. Berikut intisari pengajaran Ki Hajar Dewantara. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Nah, oleh karena itu kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran harus berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan yang menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, sehingga pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Sejalan dengan kurikulum merdeka, sebagai pembelajar merdeka yang diharapkan mampu menginternalisasi semboyan Ingorso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkurso, dan Tutwuri Handayani, saya memandang dan berpandangan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitikberatkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak lain adalah upaya menghambakan diri pada anak. Sebentar kalau kita kilas balik terhadap potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme, yang mana pada saat itu potret anak bangsa dipaksa untuk menjadi orang bodoh tanpa diberikan akses pendidikan, terkecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Orang-orang hanya boleh belajar membaca, menulis, dan berhitung hanya untuk mendukung kepentingan tuan-tuan dan majikan mereka, bukan karena untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai bangsa yang terjajah. Bahkan pada fase kedua, pendidikan itu jelas diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal. Pendidikan hanya terbatas pada anak-anak pejabat. Pendidikan hanya untuk anak-anak bupati ataupun centeng-centeng Belanda saat itu. Atas kondisi tersebut, hingga akhirnya Raden Mas Surwardi Suryaningrat membuka akses pendidikan selebar-lebarnya bagi seluruh kalangan untuk mulai belajar, membaca, menulis, dan berhitung dengan didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, perlu memposisikan apa itu pengajaran dan apa itu pendidikan. Nah, pada tahap ini kita mau melihat apa yang dimaksud dengan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup peserta didik. Sementara itu, berbeda dengan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan
baik sebagai dirinya seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara. Ia menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, akan berperan membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat. Karena memang pendidikan tidak bisa merubah benih asli daripada seorang anak manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan, yang berproses mengupayakan perbaikan tentunya secara kontinuitas, tanpa mengesampingkan keberagaman yang memang secara kodrati adalah sebuah keniscayaan. Keberagaman yang ada bukan untuk saling menyalahkan, keberagaman yang ada bukan untuk saling mendahului, tetapi keberagaman yang memang tercipta untuk saling menguatkan dan membersamai. Dalam sudut pandang saya secara pribadi bahwa pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memang berorientasi pada anak, pada kepentingan anak, berpihak pada mimpi-mimpi anak. Karena dari merekalah diharapkan tumbuh pohon-pohon besar peradaban yang memiliki akar karakter yang kuat, kepribadian yang unggul, dan juga manusia-manusia yang beradab, berbudaya, dan menciptakan peradaban itu sendiri. Nah, di sisi lain, pembentukan karakter anak yang diharapkan bisa menjadi poros perubahan kebudayaan, dan peradaban bangsa tidak serta-merta terbentuk begitu saja tanpa dukungan semua pihak, tanpa turun tangan semua pemegang kepentingan, terutama dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Akhir kata, guru bergerak untuk Indonesia semakin maju. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih.